Kan membicarakan ini anuitas ya. Nah, anuitas kalau kemarin kita bicara present value, future value, nah sekarang kita akan berbicara anuitas terkait dengan present value. Nah, anuitas itu apa sih? Itu ya, sering muncul anuitas, anuitas itu. Nah, anuitas itu adalah pembayaran yang dilakukan selama periode tertentu. Nah, periode itu nanti biasanya terkait dengan waktu investasi. Jadi kalau misalkan waktu investasinya 10 tahun, nah berarti periode pembayarannya 10 tahun. Nah, berarti anuitas adalah pembayaran yang dilakukan selama 10 tahun itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu. Yang pertama, anuitas tetap. Jadi fix gitu. Kalau cicilan bunganya tetap gitu ya. Nah, kalau ini pembayarannya tetap. Jadi misalkan setiap periode bayarnya 1 juta gitu terus gitu. Anuitas yang pembayarannya tetap selama waktu tertentu ini kita sebut sebagai anuitas pasti atau biasa disering sebagai anuitas saja. Itu ya. Nah, untuk anuitas yang tidak pasti kita sebut dengan anuitas kontingen, kontingen annuity. Sementara anuitas yang dilakukan seumur hidup, ini biasanya kaitannya dengan asuransi seumur hidup ya. Nah, ini kita sebut dengan anuitas hidup. Itu. Kemudian interval waktu antar pembayaran anuitas, ini kita sebut sebagai periode pembayaran. Oke ya, jadi misalkan 10 tahun gitu di periodenya tahunan gitu. Nah, kita bilang bahwa periodenya tahunan, waktu anuitasnya 10 tahun gitu ya. Oke. Nah, kita bicarakan mengenai anuitas langsung atau anuitas immediate atau anuitas biasa. Nah, anuitas ini katakanlah ya, kita mulai dengan rumus yang sederhana bahwa pembayaran sebesar 1 dilakukan pada akhir periode selama N periode, akhir subperiode lah katakanlah gitu ya, selama N periode. Jadi akhir periode 1, akhir periode 2, akhir periode 3, dan seterusnya. Itu. Nah, terus interestnya misalkan I dalam satu periode. Ya ini I ini rata-rata interestnya itu sama dalam satu periode. Nah, present value dari anuitas yang dibayarkan pada akhir setiap periode atau present value dari anuitas langsung ini kita notasikan dengan ANI. Ada beberapa buku menotasinya hanya HAN, ini tidak dituliskan. Alasannya I-nya sudah pasti gitu, sama gitu. Nah, ada yang nulis ANI, ada yang nulis AN saja, terserah. Kalau saya lebih suka yang pakai I karena ketahuan interestnya berapa, gitu ya. Jadi ANI di situ nanti ketahuan interestnya berapa. Sedangkan nilai akumulasinya itu kita notasikan dengan SNI atau SN. Jadi I-nya tidak ditulis nggak apa-apa,
Tapi kalau kita ingin tahu interestnya berapa, kita tuliskan I-nya. Oke. Nah, untuk yang present value, itu ya, jadi pembayaran pertama dilakukan, Anda lihat di gambar itu yang di atas, ya, tanda panah yang di atas. Pak, mohon maaf, Pak, izin masuk. Oke, Itu jadi di situ akhir periode satu dibayar, akhir periode kedua dibayar, periode ketiga sampai ke periode ke N. Pak, mohon maaf, ini masih belum terganti, Pak. Oh, belum ganti. Oke, kelihatannya kalau pakai slide bermasalah ini. Ya udah, gitu. Kelihatan sekarang. Sudah, Pak, terima kasih. Ya, oke. Kalau pakai slide kelihatannya bermasalah. Nah, Anda lihat gambar yang di atas, itu ya. Jadi gambar yang di atas mulai dari akhir periode satu, akhir periode 2, akhir periode 3, dan seterusnya. Itu pembayarannya. Nah, untuk besarannya Anda lihat yang di gambar yang di bawah, yaitu dari N ke N-1. Kenapa? Karena kita sorry, eh, nggak sama, sama aja yang di atas nih. Sorry, sorry, yang di atas. Yang di bawah itu diskonto. Yang di atas itu kan berarti akhir periode, berarti mundur kan. Nah, bukan gambarnya kan mundur. Berarti mundur itu kan 1/1 plus I. Itu ya. Karena mundur bukan maju. Kalau maju kan interest 1 plus I gitu. Nah, ini mundur. Jadi mundur 1 berarti 1/1 plus I. Akhir periode kedua berarti 1/1 plus I². Akhir periode kedua karena mundur berarti 1/1 plus I pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa 1/1 plus I kita notasikan dengan V. Maka present value-nya menjadi akhir periode satu, tidak mulai dari satu ya, karena akhir periode satu berarti mulai dari 1/1 plus I, berarti mulai dari V. Jadi present value-nya menjadi V ditambah V² ditambah V pangkat 3 sampai V pangkat N. Dan ini kalau tidak salah menggunakan deret geometri, itu dengan beda V. Sehingga saya bisa sederhanakan ini menjadi V kali 1 plus V plus dan seterusnya sampai V pangkat N-1. Nah, itu sama dengan V kali 1 min V pangkat N per 1 min V ya. N. Oke. 1 min V itu kita tahu sama dengan IV. Sehingga kita beroleh formulasi dari present value-nya itu adalah 1 min V pangkat N per I. Gitu ya. Nah, tentu saja rumus ini bukan satu-satunya, karena Anda bisa mengganti V itu dengan 1 per 1 plus I, atau Anda bisa juga ganti dengan diskonto. Gitu ya. IV sama dengan I dan V itu sama dengan 1 kalau nggak salah. Itu. Ya, jadi Anda bisa ganti V dengan D atau V dengan 1/1 plus I. Jadi rumusnya tidak tunggal. Sorry. Nah, untuk nilai akumulasi, berarti Anda lihat gambar yang di bawah. Nah, nilai akumulasi mulai dari N dari N+1. N-1 ke N, kemudian N-2 ke N, N-3 ke N. Jadi Anda lihat gambar yang di bawah. Jadi mulainya dari N-1. Ya.
berarti Oke. Nah, ini mulainya dari eh, oke, akumulasi satu plus I pangkat N. Oh iya, benar. Jadi karena maju ya, bukan mundur ya. Berarti kita bicara interest. Kan ini gambarnya kan maju. Ya, maju berarti interest. Kalau mundur itu kan kita bicara diskonto atau bicara dengan V. Ini maju berarti yang N plus satu itu satu plus I pangkat N min satu. Terus ke belakang N min 2 berarti satu plus I pangkat N min 2. Sampai yang terakhir itu ada di satu. Berarti kan satu plus I. Tuh. Oke. Nah, ini juga merupakan deret ya. Deret geometri dengan beda itu satu plus I. Oke, ini kalau saya hitung menjadi ini. A pangkat N min satu dibagi A min satu gitu ya. Satu plus I pangkat N min satu dibagi ini. Sehingga kita peroleh ini. Satu plus I pangkat N min satu per I. Nah, bagaimana hubungan antara nilai akumulasi dan present value? Tadi kita punya nilai present value itu sama dengan satu min Vn per I. Ini present value kita, sedangkan ini nilai akumulasi. Dengan mengganti V dengan sepersatu plus I, maka saya peroleh formulasi baru AN itu sama dengan sepersatu plus I pangkat N kali satu plus I pangkat N min satu per I. Ini. Nah, yang belakang ini kan kalau saya tulis sederhananya, ini kan sama dengan ini kali kali sorry I SNI. Ya, oke. Sehingga saya peroleh AN itu sama dengan PSN atau SN sama dengan seper VAN atau AN kali satu plus I. Itu. Jadi kita peroleh hubungan antara present value dan nilai akumulasinya. Tapi bisa juga kita nyatakan dengan cara yang lain. Untuk di sini I-nya tidak saya tulis ya. Tulisnya saya tulis nih. I itu ya. Oke, maka saya peroleh hubungan ini. Sama ya. Jadi formulasi yang di atas ini tidak tunggal, kita bisa nulis dalam bentuk yang lain, yaitu seper AN sama dengan seper SN plus I. Tapi juga SN sama dengan seper satu plus IN SN I. Atau SN itu sama dengan AN kali satu plus I pangkat N. Atau SN itu sama dengan AN kali
AN per V pangkat N. Itu ya. Kalau diambil sepernya ini, seper AN sama dengan seper SN plus I. Nah, contoh penggunaannya bagaimana? Begini, kita akan mencari present value kalau anuitasnya dibayarkan setiap 6 bulan sebesar 50 juta untuk periode jangka waktu 20 tahun dengan interest 9%. Karena interest 9% per tahun berarti kan setiap 6 bulan dia menjadi 9 per 2, 4,5%. Sehingga present value-nya, karena di sini prinsipalnya bukan satu, berarti prinsipalnya adalah K. Jadi kita menggunakan A besar N. A besar N itu kan KAN. K, A kecil. Nah, K-nya ini 50 juta, berarti 50 juta kali A. 20 tahun. Itu kalau per 6 bulanan kan berarti 20 kali 2, berarti 40. Berarti A40 dengan interest 4,5%. Jadi ini yang kita hitung, masukkan ke dalam formula, ketemu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Saya kira cukup jelas ya. Oke, nah, selanjutnya kita ke contoh kedua. Kalau ini kaitannya dengan asuransi pendidikan, misalkan gitu ya. Nah, kalau seseorang menginvestasikan dana sebesar 200 juta dengan interest itu 8%. Interest yang 8% ini dikonversi 3 bulanan. Berarti 4 kali dalam setahun. Berarti 8 dibagi 4, 2% ya. Dalam subperiode, tiap subperiodenya 2%. Nah, uang yang bisa diambil setiap akhir triwulan selama 4 tahun kuliah berapa? Jadi gambarannya ini seseorang yang eh, peduli terhadap pendidikan anaknya dan dia punya berpikir risiko ke depan. Ketika dia memperoleh, katakanlah dia punya uang 200 juta, uang 200 juta itu langsung dimasukkan dalam asuransi pendidikan dengan harapan nanti setelah waktu tertentu, katakanlah 10 tahun itu atau 20 tahun, uang yang 200 juta ini bisa diambil setiap 3 bulan. Nah, kan kalau tidak bunga berbunga kan gampang ya. Tapi kan ini uang yang ditaruh 200 juta ini kan akan berbunga kalau ditaruh di dalam satu periode tertentu. Gitu. Oke, sehingga uang itu dapat ditarik per 3 bulan sebesar apa? Itu modal yang harus ditaruh. Ini kan karena kaitannya dengan present value atau kaitannya dengan future value, itu modal yang harus dibayar pertama kali berapa sih? Itu ya. Oke, nah sehingga
4 tahun itu karena dihitung per 3 bulanan, berarti 4 kali 4 itu 16. Yang 8% itu per 3 bulanan menjadi 2%. Berarti K kali A16. 002 sama dengan 200. Maka K-nya ketemu. Tinggal masukkan dalam rumus. Oke. Sekarang kalau contoh yang ketiga. Kalau orang meminjam uang sebesar 1000 US dollar untuk jangka waktu 10 tahun dengan tingkat bunga efektif 9% per tahun. Nah, kalau ada 3 macam pembayaran nih yang ditawarkan. Penawaran pertama, seluruh pinjaman ditambah akumulasi dibayar sekaligus di akhir tahun ke-10. Terus yang kedua, setiap tahun hanya bayar bunganya. Prinsipalnya dibayar di akhir tahun ke-10. Yang ketiga, dilunasi setiap subperiode. Jadi dicicil antara akumulasi dan bunganya. Atau ya, akumulasinya dibayar tiap periode, tiap subperiode. Jadi 1.000 dolar, orang minjam uang 1.000 dolar untuk periode 10 tahun dengan bunga efektif 9%. Ditawarkan 3 pilihan untuk cara membayarkan. Yang pertama, seluruh pinjaman ditambah akumulasinya dibayar di akhir tahun ke-10. Sekali bayar. Kemudian yang kedua, dia hanya bayar bunganya setiap subperiode. Sedangkan prinsipalnya dibayar di akhir tahun ke-10. Yang ketiga, bunga dan prinsipalnya dibayar setiap subperiode. Itu untuk dibayar sekali pada akhir periode 10. Oke. Dari 1.000 dolar sampai akhir tahun ke-10, nilai akumulasinya menjadi 2.367,36 US dollar. Jadi 2.367,36 US dollar. Sehingga total interestnya itu 1.367. Bayangin ya, interestnya ternyata lebih tinggi daripada pinjamannya. Itu. Interestnya lebih tinggi daripada pinjamannya atau modalnya. Ya, itu kalau mau bayar bayar sekali bayar. Pinjam 1.000, balikin 2.367. Kalau yang dicicil hanya bunganya. Oke, berapa bunganya? Setiap tahun, karena bunganya bunga majemuk ya, bunganya kan bertambah setiap tahun 1.000 kali 9%. 90 kali 10 tahun. Berarti 900. Jadi setiap tahun orang itu bayar bunga 900. Total bunga yang harus dibayarkan ya. Jadi setiap tahun dia bayar bunga 90. Nah, kalau
Yang kedua ini berarti masih lebih murah ya totalnya ya. Total kan 10 tahun hanya 900 ditambah 1000. Jadi 1900 total akumulasi. Jadi eh, cicilannya masih lebih murah daripada kalau sekali bayar. Eh, enggak ya? Oh iya bener ding. Sekali bayar itu tadi 2.367. Sementara kalau dibayar bunganya setiap tahun 90 90 90 menjadi 900. Jadi 1.900. Oke, masih lebih murah. Nah, sekarang kalau dibayar tiap subperiode berarti 10 tahun interestnya 9. Berarti A10.009 diperoleh cicilannya adalah 155,82. Sehingga interest yang harus dibayar berjumlah 10 kali 15582 itu ya, itu per tahun dikurangi 1.000. Jadi bunga yang dibayar hanya 558. Oke, jadi di sini kelihatan kalau pembayarannya semakin sering, maka bunganya semakin kecil. Semakin jarang menyicil, maka interestnya semakin besar. Gitu ya. Jadi eh, kasus yang nomor yang A ini banyak terjadi seingat saya dulu sebelum eh, banyak bank di Indonesia. Jadi di situ dulu simpan pinjam yang model-model apa itu eh, pinjaman-pinjaman eh, pinjaman yang kan kadang-kadang di pasar, di terminal itu ada orang meminjamkan uang yang kalau Anda mungkin pernah lihat sopir-sopir bis itu pinjam uang ke seseorang kemudian dia balikin. Nah, itu pakai metode yang pertama ini. Tuh. Jadi itu memang tinggi sekali makanya banyak diistilahkan sebagai lintah darat gitu ya karena bunganya lebih tinggi daripada pinjamannya. Kemudian yang kedua, ini terjadi pada eh, pinjaman yang digunakan untuk usaha. Jadi orang yang pinjam uang untuk usaha biasanya menggunakan skema yang kedua. Sementara untuk yang ketiga itu atau yang kedua ini kayak eh, pemerintah Indonesia utang ke Bank Dunia gitu, skemanya skema yang kedua. Jadi cicilannya adalah cicilan modalnya nanti setelah akhir baru dibayarkan. Skema yang kedua ini skema biasanya yang saya tahu adalah utang pemerintah Indonesia ke Bank Dunia. Skema yang kedua. Yang ketiga ini umum ya, yang umum dilakukan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Nggak ada. Oke. Selanjutnya anuitas pasti. Anuitas pasti itu ada anuitas langsung yang pembayarannya dilakukan di awal.
Ya, jadi di awal, jadi begitu pinjam langsung bayar, gitu ya. Begitu tanda tangan, udah langsung skenario-nya jalan. Sama dengan tadi, cara melihatnya, yang atas itu untuk present value, yang bawah itu untuk akumulasi. Nah, notasinya bedanya dengan anuitas langsung, itu ada titik dua di atas A. Jadi untuk anuitas langsung, simbolnya A titik dua di atas. N dan I untuk titik akumulasinya adalah S titik dua di atas. NI. Ada beberapa buku yang menulis hanya AN dan SN. I-nya tidak dituliskan. Itu ya. Tapi kita tuliskan IN-nya ya biar kelihatan interest-nya berapa sih gitu. Biar langsung kelihatan. Nah, untuk penghitungan present value yang maju ya, maju, sorry, ini tuh satu, nih dari satu ke nol, satu itu terus dari dua berarti V sampai ke V pangkat N min satu. Oke, satu V sampai V pangkat N min satu. Dengan rumus biasa, kita peroleh sama dengan satu min V pangkat N, satu min V itu sama dengan IV, IV itu sama dengan D, kita nyatakan dengan diskonto, berarti AN itu sama dengan satu min VN per D, diskonto. Nah, sedangkan nilai akumulasinya, gambar yang di bawah, ya, mulai dari N plus 1 ke N, N plus 2 ke N, N min 3 ke N, N min 4 ke N, sampai terakhir itu 0 ke N. Sehingga kita peroleh satu plus I pangkat N ditambah satu plus I pangkat N min satu sampai satu plus I. Nah, ini deret geometri kita peroleh SN-nya sama dengan satu plus I pangkat N min satu per D. Nah, hubungan antara anuitas pasti dan anuitas langsung bagaimana? Ya, kita punya anuitas pasti itu AN sama dengan satu min V pangkat N per I. Sedangkan anuitas langsung AN sama dengan satu min VN per D. Hanya beda di bawah ini. Yang pasti itu I, yang langsung itu D. Nah, kalau D itu diganti IV, V-nya diganti satu per satu plus I, maka kan saya peroleh begini. Maka anuitas langsung sama dengan satu plus I kali anuitas pasti. Jadi anuitas langsung dan anuitas pasti itu rasionya satu plus I. Rasionya adalah eh, akumulasi dalam satu periode. Ya, satu plus I. Jadi anuitas langsung dibagi anuitas pasti itu sama dengan satu plus I. Itu. Nah, dengan cara yang sama, titik akumulasinya juga sama. Anuit, titik akumulasi anuitas langsung dibagi akumulasi anuitas
pasti itu sama dengan satu plus I. Itu ya, sama. Nah, kita juga bisa membuat formulasi yang lain antara anuitas langsung dan anuitas pasti. Ini jadi bahwa satu ditambah anuitas pasti N-1 itu sama dengan anuitas langsung. Sedangkan akumulasi anuitas pasti dikurangi satu sama dengan akumulasi anuitas langsung. Ya. Oke, formula formula mengenai anuitas dan akumulasi untuk anuitas pasti maupun anuitas langsung ini tidak pernah tunggal. Karena kita bisa mengganti V dengan I, kita bisa mengganti V dengan D. Gitu ya. Jadi formulasinya tidak pernah tunggal. Kita lihat contoh. Nah, sekarang kalau misalkan seorang yang mau pensiun, itu ya, ingin pada saat nanti pensiun, itu dia punya uang 100.000 US dollar. Jadi katakanlah uang pensiun. Atau kalau Anda kerja di perusahaan, katakanlah punya harapan nanti setiap karyawan itu begitu pensiun, dia mempunyai uang pensiun sebesar 100.000 US dollar. Misalkan gitu. Nah, orang ini katakanlah 12 tahun lagi pensiun. Nah, dia berharap 12 tahun lagi dia mempunyai uang 100.000 US dollar. Nah, dia berusaha menabung itu setiap akhir tahun. Setelah dapat bonus baru ditabung. Jadi berapa yang harus dia tabung setiap akhir tahun kalau interestnya 7%? Maka ber, eh, formulasinya adalah berapanya itu kita notasikan dengan K, kemudian akumulasi langsung 12 tahun karena di sini pembayaran terakhir dilakukan 1 tahun sebelum akhir periode berarti 11 bukan 12. Ini akumulasi untuk 11 dengan interest 7%. K S11 7. K-nya 100. Sama dengan 100.000. Berarti K itu sama dengan 100.000 dibagi dari S11 7%. S11 7% itu sama dengan 1 min 1/107 pangkat 11 per 1 min 1/107. Oke. Dan ini saya kelebihan V ini, rumus saya ini. Sorry. Ini kelebihan V. Ya, jadi temu ini. Nah, selanjutnya, kalau anuitasnya misalkan
ada penundaan satu periode atau M periode. Ada waktu periode, misalkan pinjam, pinjam terus pinjam dicicil selama 10 tahun dengan pembebasan cicilan 1 tahun pertama, gitu ya. Atau kalau yang sering kita baca itu adalah orang pinjam dengan bebas cicilan pada bulan cicilan pertama, gitu. Jadi dibebaskan pada cicilan pertama atau sampai 2 cicilan atau 3 cicilan gitu ya. Oke, anuitas yang pembayarannya bisa dilakukan penundaan untuk satu waktu tertentu ini kita sebut dengan anuitas tunda atau defer annuity. Nah, notasinya itu menggunakan anuitas pasti, tapi di depannya ada tanda penundaannya, yaitu M penundaannya. Jadi M ANI. Nah, karena ada penundaan, maka penundaannya itu sebesar 1/1 plus I. Karena penunda, kalau satu periode kan besarnya 1/1 plus I. Kalau 2 periode berarti 1/1 plus I kuadrat. Kalau 3 periode berarti 1/1 plus I pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga anuitas untuk anuitas tunda ini sama dengan V pangkat M kali anuitas pastinya. Itu ya. Oke. Nah, contoh kalau misalkan anuitas langsung, oke, dibayar untuk 10 tahun dengan setiap bulan 500 US dollar. Tentukan anuitas untuk 7 bulan sebelum pembayaran pertama. Jadi ditundanya 7 bulan. Interest setiap tahunnya 6%. Dihitung 3 bulan sekali. Jadi 6% dengan konversi 3 bulan. Berarti setahun 4. 6 bagi 4 berarti 1,5 ya. Oke, jadi interestnya 1,5%. Nah, 3 bulan itu 1,5. Berarti per bulannya kita bisa hitung 1 plus I pangkat 3 sama dengan 1,015. Sehingga interest tiap bulannya adalah 0,004975. Itu ya, setiap bulannya. Ya, karena tiap bulan kan bukan metode konversi. Kalau metode konversinya per bulan, berarti Anda bisa menghitung 6% dibagi 12, 0,5%. Tapi karena metode konversinya itu hanya 3 bulan, maka 6% dibagi 4 dulu, dibagi dalam periode konversi. Nah, kemudian dari periode konversi ini baru bisa diuraikan ke satuan yang lebih kecil. Sekali lagi ya, kalau metode konversi, karena ini setahun 6%, metode konversinya 3 bulan, berarti 6% dibagi 4. Jadi per 3 bulan, bunganya 0,5%. 1,5% per 3 bulan. Nah, karena kalau 1 bulan itu tidak masuk di dalam periode konversi, maka yang 1,5% tadi digunakan rumus interest, yaitu 1 plus I pangkat 3
itu sama dengan 1 plus I. 1 ditambah 0,015. Sehingga ketemu I-nya berapa? I per bulannya. I bulanannya adalah 0, jadi hampir 0,5% sih, tapi enggak nyampe. Kalau utangnya cuma ribuan sih nggak ngaruh ya, tapi kalau utangnya triliunan berpengaruh itu 0,49 dengan 0,5 gitu ya. Oke, berarti bunga bulanannya ketemu, ini tundanya 7 bulan, berarti V pangkat 7. Nah, sehingga 500 tadi, 500 US dolar per bulannya, 500 kali V pangkat 7 kali anuitas untuk berapa ini? 4 kali 10 tahun. Oke. 10 tahun karena bunganya dihitung bulanan, jadi 12 kali 10, 120. Ya. Oke, 500 V pangkat 7, 120 dengan interest 0,497%. Ini tinggal dihitung, diperoleh sekian. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti ini tugas Anda untuk membuktikan anuitas langsung kaitannya dengan akumulasi langsung, tapi menggunakan diskonto, tidak menggunakan uh, interest, tapi menggunakan diskonto. Kemudian juga soal nomor 9 maupun 14. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, yang nggak ada, saya kira saya cukupkan sekian. Silakan PowerPoint-nya lumayan padat ya untuk formulasinya. Tadi tidak saya demonstrasikan satu-satu, silakan Anda baca untuk memahami pembuktian formulasinya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.